Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk soal-soal UTBK ya. Soal-soal UTBK-nya kita ambil dari soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kita punya pembakaran glukosa dalam tubuh mengikuti persamaan reaksi berikut. Lalu diasumsikan bahwa glukosa terurai sempurna menjadi H2O dan CO2, serta kalor yang dihasilkan akan diserap sempurna untuk menaikkan suhu badan dengan berat badan 75 kg. Lalu kapasitas kalor spesifiknya adalah 4 Joule per Kelvin gram. Jika seseorang mengkonsumsi 18 gram glukosa akan mengalami kenaikan suhu badan sebesar. Nah, berarti di sini saya tuliskan lagi ya. Kita tahu delta H reaksinya adalah min 2820 kJ. Lalu untuk massa atau berat badan itu adalah 75 kg. Dengan kapasitas kalor spesifik ini adalah 4 Joule per Kelvin gram. Ini 4 Joule. Lalu massa dari glukosa yang dikonsumsi itu adalah 18 gram. Oke ya. Lalu kita juga harus mencari MR dari glukosa. C6H12O6 ini adalah 180. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah delta T atau kenaikan suhunya. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan rumus delta H sama dengan min massa MC delta T. Tapi kalian harus hati-hati, delta H yang dimasukkan di sini bukanlah min 2820, tetapi nilai ini harus dikalikan dengan jumlah mol dari glukosa terlebih dahulu. Oleh karena itu, di sini saya tuliskan jumlah mol dari C6H12O6 atau glukosa adalah massa dibagi MR. Massanya adalah 18, lalu MR-nya adalah 180. Jumlah molnya adalah 0,1. Nah, di sini saya tambahkan, ini adalah jumlah mol dikali delta H, gitu ya. Oke, berarti ini 0,1 dikali min 2820, itu sama dengan minus lagi, massanya adalah 75 kg. Kita kalikan dengan kapasitas kalor spesifiknya adalah 4, lalu delta T-nya yang ditanyakan. Nah, bentar ya, sebelum kita lanjut, di sini jika kalian teliti, kita tahu bahwa delta H-nya satuannya adalah kilojoule, lalu untuk berat badan ini adalah kilogram, sedangkan spesifik, kapasitas kalor spesifiknya adalah joule aja. Oke ya, jadi jika kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku SMA, itu yang dimasukkan ke dalam rumus ini harusnya massa dengan satuan gram, ya kan? Tetapi karena kita punya kilojoule, yang artinya bisa dituliskan 2820 dikali 10 pangkat 3, ini adalah joule. Itu nanti akan sama dengan 75 dikali 10 pangkat 3, ini nanti hasilnya adalah gram, gitu kan? Nah, di sini tidak saya tampilkan tadi, tapi ini langsung saya coret. Ini saya coret, ini saya coret, sehingga satuan yang ada di sini adalah 2820 joule aja, nggak pakai kilojoule, dan 75 joule aja tanpa kilojoule. Oke ya, berarti di sini kita udah punya satuan yang sama, semuanya adalah joule. Oke, ini saya hapus lagi. Selanjutnya kita punya 0,1 dikali min 2820, berarti kita punya 282 sama dengan, ini negatifnya hilang ya, ini hilang, ini juga hilang. Lalu 75 kali 4 itu adalah 300 dikali delta T. Maka delta T adalah 282 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,94 Kelvin. Maka jawabannya adalah yang B. Ini tanpa kalkulator udah bisa nebak ya. Kalau ini 282 dibagi 300, nggak mungkin jawabannya adalah 1, 2, atau 3, bukan. Nah, pilihan jawabannya adalah 0,4 atau 0,94 kan? Nah, ini angka 282 ini sudah sangat mendekati angka 300, sehingga jawaban yang 0,4 ini juga bukan. Maka tanpa kalkulator kalian bisa menentukan bahwa jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2, pembakaran gas metana dengan MR16 dilakukan dalam kalorimeter bom
yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air menurut reaksi berikut. Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat Celcius. Kalor jenis air dalam Joule per gram Celcius adalah, di sini saya tuliskan kembali ya apa yang ada di sini informasinya. Kita punya kapasitas kalor C itu adalah 2000 Joule per Kelvin. Lalu massa air kita punya 500 gram. Lalu kita punya massa dari metana 1,6. Lalu MR dari metana 16. Lalu di sini terjadi kenaikan temperatur ya. Berarti punya delta T yaitu 20 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanyakan adalah kalor jenis air yaitu C. Nah, di sini hati-hati. Kita masih punya delta H ya. Di sini ini belum saya tuliskan. Delta H sama dengan min 800 kJ. Untuk persamaan yang kita gunakan adalah delta H sama dengan min Q. Hati-hati, di depannya ada jumlah mol. Oke ya, kita belum menentukan jumlah mol, berarti kita tentukan dulu jumlah mol dari metana. Kita punya 1,6 dibagi dengan 16, artinya kita punya 0,1. Lalu kita tuliskan dulu 0,1. Lalu delta H kita punya min 800 kJ, berarti kita ubah dulu, ini artinya min 8 kali 10 pangkat 5 Joule. Kita ubah dari kilojoule ke joule, oke ya. Kita tuliskan min 8 kali 10 pangkat 5. Ini bukan min ya, ini 5 aja. Lalu min Q, nah ini hati-hati, kita punya banyak sekali persamaan. Kita punya min M, C air, lalu delta T, terus ditambah dengan kapasitas kalor dari kalorimeter dikali delta T. Ini adalah delta. Selanjutnya di sini saya punya negatif. Ini juga negatif, ini saya coret semua ya. Jadinya nanti hasilnya adalah positif semua di bawah. Lalu 0,1 dikali 8 kali 10 pangkat 5 berarti kita punya 8 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya masanya adalah 500. C air itu yang ditanyakan, delta T 20 plus kapasitas kalor itu adalah 2000 dikali delta T adalah 20. Oke, ini kita tuliskan lagi 8 kali 10 pangkat 4, 500 dikali 20 berarti 10.000 ya, alias 10 pangkat 4 dikali kalor jenis air, C air, ditambah 2000 dikali 20 berarti 40.000 atau 4 kali 10 pangkat 4. Nah, berarti kita punya C air ada di sini 10 pangkat 4 dikali kalor jenis air sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 dikurangi 4 kali 10 pangkat 4. Ini enggak min ya, ini positif. Berarti kita punya 8 kurangi 4, berarti ini 4 kali 10 pangkat 4. C air, nah yang ini kita taruh ke bawah, 10 pangkat 4. Nah kita coret. Hasilnya kalor jenis air adalah 4 Joule per gram Celcius. Jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya, yang nomor 3, perhatikan reaksi berikut. Kita memiliki dua reaksi, reaksi 1 dan reaksi 2. Jika panas yang dihasilkan dari pembakaran B5H9, berarti reaksi yang pertama, itu digunakan untuk mengubah C6H4OH2 kali menjadi C6H4O2. Maka massa B5H9 yang diperlukan untuk menghasilkan 220 gram H2 adalah, berarti kita punya dua proses ya. Yang pertama kita mengubah C6H4OH2 kali, yang artinya ini adalah reaktan. Tetapi di persamaan yang di atas, yang ini sebagai produk. Oleh karena itu reaksinya harus kita balik. Ini saya tuliskan jadinya C6H4OH2 kali. Ini berubah menjadi C6H4O2 plus H2. Nah,
Di sini yang diketahui adalah masanya 220 gram H2. Berarti saya tuliskan jumlah mol dari H2 adalah 220 gram. Oh ya, untuk rumusnya ya. Rumusnya saya tuliskan massa dibagi MR. Massanya adalah 220 gram. MR-nya H2. Berarti ini adalah 2. Berarti kita punya 110 mol untuk H2. Selanjutnya, kita bisa menentukan jumlah mol dari C6H4OH 2 kali dengan menggunakan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya adalah 1, dibanding 1, dan dibanding 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah mol dari C6H4OH 2 kali itu adalah sama dengan jumlah mol dari H2, yaitu 110 mol. Oke, bisa nangkep ya, karena perbandingan koefisiennya 1:1 alias sama. Selanjutnya, karena ini adalah 110 mol, berarti kita membutuhkan kalor, nilai Q, itu sebesar delta H dikali dengan jumlah mol. Delta H-nya berarti yang ini 170. Ini kan tadi udah kita balik ya, berarti ini tandanya menjadi positif. 170 dikali 110, maka ini hasilnya adalah 18.700 kilojoule. Oke ya, ini baru tahap pertama. Yang tahap kedua, kalornya berasal dari mana? Kalornya berasal dari reaksi yang pertama, yaitu pembakaran B5H9. Tetapi hati-hati ya di sini, ini nilai min 1870 ini pembakaran untuk 2 mol B5H9. Sehingga nanti kita akan menuliskan min Q sama dengan delta H dikali N. Min Q-nya ini yang kita butuhkan adalah 18.700 sama dengan delta H dari delta H yang ini ya. Berarti kita punya min 1870. Ini untuk 2 mol, maka ini saya bagi 2 dikali dengan jumlah mol. Nah, ini jumlah molnya siapa? Ini adalah jumlah molnya B5H9. Berarti, oh ya, ini ada nilai min ya. Berarti untuk jumlah mol dari B5H9 itu sama dengan, ini nilainya tanda negatifnya hilang semua ya. Berarti 18.700 dibagi 1870 dikali 2. Yang ini bisa kita coret. Ini habis, bukan habis ya, ini maksudnya sisa 10. 10 dikali 2 artinya kita punya 20 mol untuk B5H9. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah massa. Maka, kita mencari massa untuk B5H9 itu sama dengan jumlah mol dari B5H9 dikali dengan MR-nya. Jumlah molnya adalah 20 dikali MR, B5H9, MR-nya adalah 64. Nah, berarti 64 kali 2, 128, ini ada 01. Ini adalah gram. Jawabannya adalah yang E. Nomor selanjutnya, diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah, kita punya reaksi antara CH4 plus Cl2 berubah menjadi CH3Cl plus HCl. Oke ya. Ini berarti bisa kita tuliskan sebagai delta H reaksi. Ingat-ingat, untuk energi ikatan berarti yang kita gunakan adalah energi ikatan dari reaktan dikurangi energi ikatan untuk produk. Ini kebalikan dari delta entalpi ya. Kalau delta entalpi, delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Ingat-ingat, untuk energi ikatan kita menggunakannya secara terbalik. Oke, untuk reaktan kita punya 4 ikatan antara atom C dengan H, lalu ditambah dengan ikatan antara atom Cl dengan Cl. Ini untuk reaktan. Selanjutnya untuk energi ikatan dari produk kita punya CH3Cl ya. Berarti kita punya 3 ikatan antara atom C dengan H, CH3 ya. Terus ditambah antara atom C dengan Cl plus, oh ini ikatan ini, plus antara atom H dengan atom Cl.
Bisa kita tuliskan, langsung substitusi aja. 4 dikali atom CH berarti 414 plus atom Cl dengan Cl kita punya 244 dikurangi untuk 3CH berarti kita punya 3 dikali 414 ditambah dengan atom CCl 326 dan HCl 432. Kita tuliskan 414 dikali 4 itu adalah 1656 ditambah dengan 244 dikurangi 3 dikali 414 yaitu 1242 ditambah 326 plus 432. Nah, ini berapa ayo? Ini hasilnya adalah 1900 dikurangi 2000. Nah, ketahuan ya, ini hasilnya adalah min 100 kJ per mol. Hasilnya adalah yang A. Nomor selanjutnya, nomor 5. Sinar UV dari cahaya matahari dapat memicu terjadinya reaksi berikut. Bila energi ikatan antara atom C dengan C adalah 348 kJ per mol, maka energi ikatan C dengan atom C, ikatan rangkap ya, adalah, maka ini kita tuliskan untuk delta H reaksi, tetap ya, energi ikatan antara reaktan, dikurangi energi ikatan untuk produk. Nah, delta H reaksinya kita tuliskan min 168. Lalu untuk energi ikatan dari reaktan, hati-hati, di sini kita hanya punya data atom C tunggal. Lalu yang ditanyakan adalah atom C rangkap. Sedangkan di sini kita juga punya ikatan antara atom C dengan atom H. Oke ya, berarti kita harus tuliskan juga nih ikatan antara atom C dengan H. Untuk reaktan kita punya 1, 2 untuk CH, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 ikatan antara atom C dengan H. Lalu ditambah dengan untuk ikatan atom C tunggal. Ini ada 1, ini ada 2. Berarti saya tuliskan 2 C seperti ini. Lalu untuk yang ikatan rangkap kita punya 1, 2, 3. Ada 3 ikatan rangkap C ini. Lalu untuk yang produknya, di sini ada 2 ikatan antara atom C dan H. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama 12-nya. 12 C dan H. Lalu ditambah untuk ikatan tunggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 ikatan atom C tunggal. Ditambah dengan untuk yang ikatan rangkap hanya ada 1. Ini saya tuliskan C ikatan rangkap. Kita tuliskan lagi ya, min 168 sama dengan, di sini hati-hati, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada data untuk ikatan antara atom C dengan H, ya kan? Berarti di sini bisa kita lihat, di sebelah kiri untuk reaktan kita punya 12 ikatan CH, sedangkan untuk produk kita juga punya 12 ikatan CH. Ini artinya kita bisa mencoret seperti ini. Nah, selanjutnya, biar mudah, biar tidak terlalu besar angka-angkanya, kita lihat untuk ikatan tunggal CC kita punya 2 untuk reaktan dan ada 6 untuk produknya. Nah, di sini bisa kita coret juga. Yang di sini habis, ini sisa 4. Selanjutnya untuk yang ikatan rangkap, kita punya 3 untuk reaktan dan kita punya 1 ikatan untuk produk. Nanti berarti ini habis, yang ini tinggal 2. Oke ya, berarti sini saya tuliskan sebagai 2 ikatan rangkap CC untuk reaktan dikurangi 4 ikatan untuk CC tunggal. Ini 4 CC tunggal. Selanjutnya ini 168 min 168 sama dengan 2 ikatan C rangkap dikurangi 4 C ikatan tunggal, kita punya 348. Berarti bisa kita tuliskan untuk 2 atom C ikatan rangkap ini, 2 ikatan C rangkap saya taruh di sini sama dengan min 168 yang awalnya negatif di sebelah sini
kan harus kita pindah satu ruas dengan ini, min 168 ya. Berarti dari negatif berubah menjadi positif. 4 kali 348, hasilnya adalah 1392. Artinya, untuk satu ikatan C rangkap, ini hasilnya adalah 1224. Ini saya kasih kurung ya, biar nggak ambigu nanti. Nah, angka 2 sebelah sini kita taruh di bagian bawah. Nah, hasilnya 1224 dibagi 2 adalah 612. Satuannya kilojoule per mol. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Energi ikatan rata-rata dari karbon dengan nitrogen, lalu oksigen dengan hidrogen, dan karbon dengan oksigen dengan ikatan rangkap berturut-turut adalah 305, 467, dan 745 kJ per mol. Lalu kita memiliki reaksi seperti ini ya. Lanjut, untuk energi ikatan rata-rata dari nitrogen dengan hidrogen dalam kilojoule per mol. Ini per mol, berarti ini adalah min 1 adalah, nah berarti kita punya delta H dan juga punya data energi ikatan. Sehingga rumusnya yang digunakan adalah delta H sama dengan energi ikatan untuk reaktan dikurangi dengan energi ikatan untuk produk. Sebelumnya saya tuliskan data-datanya ada di sebelah kanan. Ini agar mempermudah aja. Selanjutnya delta H adalah min 17. Lalu energi ikatan reaktan kita punya CO2 dan juga 2NH3. CO2 itu struktur Lewisnya seperti ini ya. Ada C, lalu O, ada ikatan rangkap juga. Artinya kita di sini memiliki 2 energi ikatan untuk CO. Lalu ditambah 2NH3. NH3 itu seperti ini bentuknya. NH3. Berarti ada 3 ikatan antara nitrogen dengan hidrogen. Tapi hati-hati, kita memiliki koefisien 2. Artinya 3 dikali 2 ada 6. Kita punya 6 energi ikatan untuk NH. Dikurangi dengan energi ikatan untuk produk. Kita punya NH2 2 kali CO. Ini saya gambarkan struktur Lewis. CO, lalu nitrogen mengikat 2 hidrogen di sebelah kanan. Lalu yang di sebelah kiri ini juga sama, ada nitrogen dan juga hidrogen seperti ini. Berarti dalam 1 mol senyawa ini terdapat 4 ikatan. Berarti kita tuliskan energi ikatan untuk NH ya. Oke, lalu ditambah, ini ada ikatan C dan O dalam bentuk ikatan rangkap. Lalu ada ikatan antara karbon dengan nitrogen. Ada 2 ya, ini 1, ini 2. 2 energi ikatan untuk Cn. Lalu ada lagi ya, yang ini ada H2O, berarti ada 2 energi ikatan untuk OH. Oke. Nah, agar lebih mudah dalam pengerjaannya, kita bisa mencoret spesi yang sama di bagian reaktan dan juga produk. Misal di bagian reaktan kita memiliki CO, di bagian produk juga ada CO. Berarti ini ada 1 CO, berarti ini kita coret. Di sebelah kiri untuk reaktan ada 2 CO, maka ini sisa 1. Lalu di reaktan ada ikatan NH 6 buah, di bagian produk ada 4 ikatan NH. Berarti yang ini habis, yang ini sisa 2. Oke ya, udah nggak ada yang bisa dicoret lagi ya. Berarti kita bisa lanjut langsung ke substitusinya. Di sini bisa kita tuliskan ya, untuk delta H adalah min 17. Lalu 1 energi ikatan untuk CO, CO adalah 745. Ditambah dengan 2 energi ikatan untuk NH. Ini adalah yang ditanyakan. Dikurangi, untuk bagian produk kita punya 2 energi ikatan Cn, berarti 2 dikali 305. Lalu ditambah, ini kurung kurawal. Lalu ditambah dengan 2 energi ikatan untuk OH. Ini 2 dikali 467. Ini bisa kita tuliskan min 17 sama dengan 745 ditambah 2 energi ikatan untuk NH dikurangi 2 dikali 305 berarti 610, dikurangi lagi 467 dikali 2 ini 934. Nah, untuk ini berarti saya pisahkan ya antara yang ditanyakan dengan angka yang lain.
Sehingga saya tuliskan di sini 2 energi ikatan untuk NH sama dengan min 17, min 17, 745 yang awalnya positif saya pindah ruas jadinya menjadi negatif 745. Ini pindah ruas menjadi plus 610, pindah ruas lagi menjadi plus 934. Ini hasilnya adalah 782. Nah, sedangkan untuk satu energi ikatan NH 782 dibagi 2 yaitu 391. Maka jawabannya adalah yang A ya. Nomor 7, data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Ini dikasih tabel ya. Reaksinya yang terjadi yang ini. Lalu nilai entalpi reaksi di atas adalah, nah di sini berarti kita bisa menuliskan, jika kalian mau menggambarkan ya, boleh aja C2H5F, berarti ini ada karbon, ini karbon, C2H5, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah hidrogen, lalu ada fluorida, ketemu 2 fluorida, ini F2, berubah menjadi C2, ini C2, H3, F3, berarti ini boleh dijadikan satu atom hidrogen, ataupun dibuat berbeda, nggak masalah. Yang penting jumlah hidrogennya 3, fluoridanya ada 3, fluoronya 3, plus 2 HF. Oke ya, berarti untuk nilai entalpi reaksi, delta H reaksi sama dengan energi ikatan dari reaktan dikurangi energi ikatan dari produk. Nah, kalau dari sini kita bisa menggunakan cara yang tadi dihitung ya, dari satu persatu, dari reaktannya ini memiliki ikatan apa aja terus baru dicoret. Atau kita bisa menggunakan cara lain dengan cara menggambarkannya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menentukan mana yang berubah dan mana yang tidak. Contoh, misal kita punya ini CH3 yang di sini dia tidak berubah, ya kan? Sehingga kita tidak perlu menuliskannya lagi nanti. Nah, yang berubah hanya ada 2 ikatan baru di sini. Ini juga baru. Sedangkan ikatan karbon-karbon itu sama aja. Sehingga di sini untuk energi ikatan reaktan yang terputus adalah ada 2 ikatan antara atom C dengan hidrogen. Dia terbentuk menjadi 2 ikatan antara atom C dengan fluorida. Oke ya, bisa ya. Yang CH di sini sama aja, yang CC ini juga masih sama. Bahkan C dengan fluoro yang ada di sini ini juga sama, jadi nggak perlu disebutkan sebagai yang terputus ataupun yang terbentuk. Selanjutnya, ini saya kasih kurung, ini juga kurung. Selanjutnya untuk reaktan kita punya 2 ikatan antara 2 atom fluorida, 2F gini ya. Terus dia membentuk hasil 2HF. Nah, ini dia mengalami pemutusan total dan juga pembentukan total. Semuanya terputus dan semuanya terbentuk. Sehingga kita akan menuliskan 2 ikatan antara F dan atom F. Lalu ini dikurangi, terlalu jauh ya jaraknya. Dikurangi dengan energi ikatan produk 2 ikatan C dan F plus pembentukan yang ini 2 dikali HF. Nah, ini kalau kalian bisa terbiasa, kalian bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Oke, lalu kita tuliskan lagi 2CH. Kita tuliskan CH adalah 410, 2 dikali 410 ditambah 2FF. F adalah 159. Ini kurung kurawal. Dikurangi untuk yang produk ada 2CF. CF 485 ditambah 2 HF 565. Untuk delta H reaksinya belum diketahui ya, ini yang ditanyakan, berarti tetap saya tuliskan delta H reaksi seperti ini. Hasilnya ini kita punya 820 plus 159, ini berarti 318 dikurangi 485. Nah, berapa nih? 485 dikali 2. 0, 1, 8, 16, 17, 91, 8, ini 9, 70. Ditambah 565.
0-1, 12, 13, gini ya. Oke, delta H reaksi 820 318. Ini 8 3 ini 11. 1138. Lalu yang ini 1130 ini ditambah dengan 970 ya. Ini 00 nyimpen 1, ini 2100. Nah, berapa ini? Nah, yang ini berarti kita punya 2100 dikurangi 1138 ya. Hasilnya adalah min 962 kJ per mol. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal UTBK untuk materi termokimia. Kalian harus sering-sering latihan soal agar semakin paham dan semakin lancar dalam mengerjakan soal. Ingat, waktu kalian tidak panjang, tetapi masa depan kalian ada di tangan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.